Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Sahabat bijak, eee, kita berjumpa lagi di channel Awisnu Fajar Official. Semoga ada yang memantau di bawah ya. Kita buat dulu bannernya. Semoga tamu yang saya undang bisa hadir kali ini. Karena harapan saya mendapatkan jawaban ya dari pertanyaan saya ini. Kita masukkan banner. Oke, banner masuk. Coba kita cek dulu apakah beliau sudah bisa masuk atau belum. Halo, selamat malam. Oke. Meok petualang. Semangat, sehat selalu. Oke, terima kasih. Kita sambil menunggu teman kita. Terima kasih yang sudah bisa mampir ya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ngopi ngopi ngopi. Mari mari mari. Silakan ngopi. Meong petualang dari mana asalnya? Ya, kita saling mengenal ya. Lampung Lur, oke oke. Ya, saya juga punya teman dari Lampung beberapa, cuman nggak main YouTube sih. Teman-teman ada yang anak kuliah, ada beberapa sih. Oh ada YouTube satu, ada Maben. Kalau pernah dengar Maben ya, ya kita insya Allah akan ngobrol sebentar lagi. Kita menunggu. Nah, ini ada teman yang saya undang untuk ngobrol tentang yang ada di bawah ini. Yang di bawah, saya tulis di bawah ya teman-teman. Semoga
yang diundang bisa masuk ini. Saya suka sih ngobrol-ngobrol tentang memang channel saya ini teman-teman membahas tentang baru satu hal yang kita bahas dan itu real ada di sekitar kita dan oke ini dia. Kita sambil ngobrol ya. Ya. Pantas nggak pantas yang seperti yang kita bahas dari kemarin-kemarin. Kemarin ada siaran eh, malam hari segala macam ya. Pantas dan pantas, pantas atau tidak pantas ini eh, kita bisa kita letakkan di mana saja ya kata-kata pantas atau tidak pantas. Semoga bisa ini. Kenapa beli nyoman belum bisa masuk ini? Gimana beli? Apakah ada apa ya? Kenapa bisa seperti itu ya?
Oke, sepertinya ada sambungan yang kurang bagus di tempatnya Beli Nyoman. Kita pembahasan kali ini kita nggak punya penonton ya. Penontonnya cuma teman ini. Ada Meong Mutualang, Meok ya, atau gimana bacanya nih? Pokoknya terima kasih yang bisa hadir. Dan mungkin agak susah mungkin di sambungan yang pertama mungkin ya. Karena sambungan yang pertama itu harus diulangi beberapa kali. Ada permission yang harus di apa ya istilahnya? Di diulang-ulang kayaknya ya. Jadi kadang-kadang HP kita belum ready dan kita harus coba lagi gitu. Semoga segera bisa tersambung. Entah apa ya. Ya di situ di percobaan pertama tadi eh, cam dan mic-nya tidak tersambung ya. Di pengaturan cam dan mic mungkin siapa tahu bisa dicoba. You will enter the studio as a guest. Oke. Okay. Your browser can access your device. Close your. Oke. Okay. Saya kirain terputus ya. Ini ngobrol kita ada menu tambahan mungkin ya. Saya kok belum pernah lihat menu ini. Semoga bisa ini ya. Mau tidak mau kita harus mencoba melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan ya. Termasuk mungkin beberapa hal ya yang jarang kita lakukan ya. Yes or no ya. Apapun ya yang terjadi harus dicoba semuanya ya. Hmm, mencoba itu suatu hal yang kadang-kadang membuat kita trauma. Mencoba kadang-kadang membuat kita kurang pede ya. Mencoba kadang membuat kita ragu-ragu ya.
mencoba kadang-kadang membuat kita bertanya-tanya pada diri kita. It's really or it's okay or nothing else ya. Bisa jadi banyak pertanyaan dalam hal ini. Ini ada masalah ya dengan proses penyambungan dengan Beli Nyoman. Apakah harus setting ulang atau ya ini internetnya memang beberapa hari kurang bagus ya. Apakah berhubungan dengan itu atau nggak tahu lah. Tadi siang saya juga live juga nggak bagus. Ngomong sendiri tanpa penonton, ngomong sendiri tanpa teman itu kadang-kadang membuat kita agak bingung ya. Cuman inilah saatnya kita mengatakan pantas saat kita open cam, open mic ya. Waktu pertama saya nggak open mic, saya siaran radio ya. Hanya suara saya yang terdengar karena waktu itu sudah agak sedikit larut malam. Apakah beli nyaman sudah? Oh, koneksi agak slow. Oke, oke, nggak apa-apa beli. Coba dulu. Jadi di situ tadi tulisannya. Jadi waktu beli nyaman bisa masuk, masuk ke live-nya. Mau saya add ke dalam live streamingnya itu device not connected ya. Jadi kayak karena ada kamera mic sama kameranya belum terdeteksi seperti itu mungkin. Atau bisa dicoba lagi di jadikan di situs desktop dulu beli nyaman. Beli nyaman jadikan ke situs desktop yang di HP. Caranya klik titik tiga di sebelah kanan paling atas itu ada titik titik tiga. Waktu kita masuk ke browser Chrome ya, itu ada titik tiga, titik tiganya diklik, terus di bawah itu ada jadikan situs desktop atau desktop version atau gimana gitu. Pokoknya ada desktopnya gitu. Tanda kotaknya itu dicentang. Nanti tampilannya agak lebih kecil dan di situ pengaturan mic dan kamera mungkin siapa tahu bisa di reload lagi gitu aja. Semoga berhasil. Ini tadi oh agak slow koneksi internet lambat. Hmm, bisa terjadi.
Apapun bisa terjadi ya teman-teman. Saat kita mencoba sesuatu hal, kita akan mendapatkan yang namanya cobaan, terus tantangan. Misalnya kita gampangnya ya, pada saat kita masih kecil. Pada saat kita masih kecil, kita melihat beberapa teman kita bermain sesuatu, itu kita pasti bertanya-tanya, bisa nggak ya saya? Terus boleh nggak saya main gitu ya? Seperti itu. Ini memang slow banget, jaringannya memang kurang bagus. Semoga bisa terdengar jelas, dan bila kali ini gagal, mungkin di lain kesempatan kita akan coba lagi ya. Untuk di kali ini, malam ini, kita seperti yang tadi, jika waktu kecil kita ingin bermain sesuatu bersama teman-teman yang belum pernah kita kenal, atau kita sudah kenal, tapi eh, teman-teman itu lebih besar dari kita ya. Waktu kita bermain, pasti kan, ah kamu belum bisa, ah kamu belum bagus mainnya. Oke, kita coba lagi. Oh, nggak mau ya. Ada apa ini? Your guest will need the connect will need to connect their mic or cam before you can add them to the stream. What the problem? Sudah pakai laptop padahal ini. Oh, saya bisa dengar suara sampean. Saya bisa dengar suara sampean pakai HP. Tapi kan beli kan nggak bisa masuk, gimana ya? Jadi kamera sama mic-nya itu nggak bisa muncul di sini. Kalau bisa muncul di sini, mungkin bisa itu. Ada apa ya? Coba saya share di sini, nanti kliknya dari sini ya. Coba saya share di sini. Share di chat, dari chat ini ya. Ya, coba bisa dicoba linknya itu. Walaupun linknya sama, mungkin karena awalnya saya chat dari browser, dari WA, mungkin agak bermasalah mungkin. Coba yang dari situ mungkin, siapa tahu bisa. Dan di reload juga bisa, di reload, di refresh ininya, browsernya. Sudah dicoba belum ya? Browse pakai, oh ini pakai laptop. Laptop masih loading, oke. Oke, oke. Coba pakai laptop, oke. Nggak apa-apa. Yang pakai HP coba dicoba klik dari, nah ini bisa. Halo Mas. Oke. Halo, dengar suara saya? Oke, udah masuk DP-nya. Ya, saya bisa dengar. Ini pakai apa ya? Ya. Oke, saya ini baru pakai laptop. Oke, oke. Pakai. Oh, ini pakai laptop Ya, ya? ya. Cuma memang lagi Oke, agak signal cam-nya bisa kurang bagus, dibuka, Mas. diklik. Oke. Bisa dengar suara saya? Oh, gitu. Ya, ya, ya. Bisa, bisa masuk. Bisa masuk ya? Oke. Ya, ya, ya. Ya.
Saya nggak pakai Kamera bisa video karena diklik. supaya sebentar saya coba kliknya. Oh, karena Kamera. sinyalnya ya. Iya, karena saya sinyal, jadi saya pakai audio aja ya. Oke. Ya, nggak apa-apa lah. Yang penting kita tahu sudah ada teman di sebelah kita ini ya. Oke, oke. Memang sinyal di sini juga Siap. di ininya juga kurang bagus sih. Oke. Mas Wisnu posisi di mana? Saya posisi di Semarang. Beli di mana posisi? Saya bawa di Ciampia, Bogor. Oh, di Bogor. Udah lama di Bogor beli? Ya, sejak Oke. Juni 2010. Wow, Sebelumnya saya di 2010 ya. Semarang juga. Oh iya Ya, kah? Tapi saya di Semarang baru ya, saya pernah di 2017. 2017. Saya masuk 2004, tinggal di Banyumanik, Oke. terus di Perumnas Banyumanik, terus pindah rumah, beli rumah di Pudak Payung, dapat 2 tahun lah ya. Terus kita pindah Hmm. balik ke Jakarta lagi. Oh gitu. Tapi emang awalnya stay di Jakarta ya beli ya? Ya, lahir di Bogor, terus 77 itu mulai tinggal di Jakarta. Keluar Hmm. Jakarta itu Desember akhir, jadi masuk Bali Januari 2002 sampai dengan 2004. Lalu pindah lagi Oke. ke Jawa Tengah, ke Semarang. 2006 masuk Hmm. Jakarta, udah keliling-keliling. Iya iya. Karena saya waktu 2010 itu saya posisi 2010 akhir saya posisi di Bima beli. Jauh sih Oh, lumayan. di Bima. Oke. Iya betul. Iya, iya, iya. Jadi Saya malah belum pernah ke Indonesia Bima, Raya Mas. lah beli. Mengenal budaya-budaya banyak lah beli. Ada orang Bali Oke. juga, ada orang Ini asli suaranya Mas, Bima, ada. suaranya putus-putus. Suaranya Mas Wisnu putus-putus. Oh iya, ya kah? Tes tes satu dua, bisa terdengar? Nah, baru agak enak, Mas. Iya, baru agak. Oke, ya ya ya. Oke, beli. Ini kita mulai aja obrolan kita ya, beli ya. Walaupun di bawah tidak ada teman-teman, supportnya kurang ini karena channel saya ini memang belum terkenal, beli. Karena Suaranya ini nggak kita bagus, Mas. merintis. Suaranya putus-putus. Halo, halo. Tes satu dua. Tidak, Mas. Suaranya nggak kedengaran. Oh, tapi saya ini masuk loh. Ini pakai HP apa laptop ya, beli? Yang dengar suara. Tes satu dua. Halo. Saya nggak bisa dengar jelas suaranya Mas Wisnu. Oh, gitu ya. Iya, kayak gema keputus tang-tang gitu, Mas. Oh, gitu ya. Mas Wisnu dengar suara saya tapi? Dengar dengar jelas tapi saya dengar jualannya. Oke, biar dicoba dulu. Mungkin jaringan kurang maksimal ya di malam ini. Malah terputus lagi. Ya. Halo. Halo, Oke. ya Mas. Ya, bisa dengar? Nah, ya baru. Oke. Ini pakai sambungannya pakai laptop yang ini ya. Saya nggak Halo. dengar suaranya Mas Wisnu sekarang. Halo, halo. Oke. Coba sekali lagi tes satu dua.
Atau sinyal saya yang kurang bagus ya? Tes, tes. Halo? Oke, coba tes. 1, 2. Beli nyoman? Nah, baru kedengeran, Mas. Ya, Oke, jelas, mungkin jelas. ya ini Sekarang mungkin gitu. kayak siaran radio jadinya nih ya. Gak ada wajahnya. Oke, oke. Gak apa-apa lah. Yang penting terdengar suara saya nih. Iya, Karena iya, saya sepertinya betul. sinyal kurang bagus juga di tempat saya nih. Betul, betul. Sama, Mas. Iya, Betul. oke, oke. Jadi belum pernah pakai StreamYard sama sekali? Belum, kemarin ditawarin sama siapa ya? Suruh pakai itu. Derek sama Kang Derek. Tapi saya Oke. coba-coba belum ada temen. Oke, Maksudnya menarik belum ada temen. sebetulnya. Oh, oh jadi mungkin Ya, pada saat mau live seperti ini, nanti di grup beli share juga. Saya mau ya, open room pakai StreamYard seperti oke, itu. Terus setelah setelah beli bisa masuk, tinggal ya, di share link dari StreamYard-nya untuk mengundang oke. seperti saya mengundang beli ini. Oh, oke. Kalau Berarti ting untuk sekedar share apa tayangannya mungkin bisa menggunakan hmm, YouTube-nya. oke. Oke, dan pada saat login pertama beli mungkin kadang-kadang ada beberapa hari yang diminta waktu, tapi kalau yang saya yang coba ini langsung bisa masuk beli. Ya, Jadi nanti betul, beli betul. login eh login atau create atau start begin apa gitu tadi. Nanti beli Hmm, masukkan email yang ini, yang akun YouTube-nya, hmm. baru nanti dia akan mengirim kode ke emailnya. Oh, oke. Nah, setelah itu baru stepnya baru bisa mulai membuat broadcast dari StreamYard dan seterusnya. Oke, Ya, betul. oke, oke Bli. Ya, ini untuk mengawali mungkin ini pengalaman pertamanya Bli Bli Nyoman. Ya, Enggak apa-apa saya panggil Bli Nyoman ya. ya, memang saya biasa dipanggil beli nyoman, memang. Oke, 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 oke. Ya, karena Ya. saya juga kalau sudah ketemu sama orang Bali pasti jawab, panggilannya Bli juga. Jadi entah itu dia Tapi entah dia saya manggilnya Mas Wisnu atau AB Mas kecil Fajar nih? atau Wisnu aja nggak apa-apa. Wisnu. Oke. Ya, ya, oke, oke, oke. Ya, untuk Bli Nyoman ya. Ini sesuai dengan tajuk yang kita bahas ya, akan kita bahas itu adalah pantas atau tidak pantas. Dan karena ini kita belum share di room ini Hmm, kita belum share ke teman-teman, jadi mungkin nggak ada penonton ini Bli. Semoga ya, besok boleh. after live-nya ada penontonnya gitu ya. Dan Hmm, menunya malam ini itu adalah kata pantas atau tidak pantas karena di awal saya membuat channel ini, saya hmm. berpikir apakah kita pantas atau tidak pantas memiliki suatu channel. Awalnya saya berpikir seperti itu. Dan setelah saya pikir-pikir berulang kali, kata pantas atau tidak pantas itu bisa di segala hal, Bli. Ya, Ya, sekarang karena tadi materinya Bli itu kan bagus banget, Bli. Jadi pengusaha, membuat diri ya. kita, nah apa? Sekarang pertanyaannya akan saya masukkan ke situ, Bli. Pada saat Oke. kita mau jadi pengusaha, apakah ada rasa mengatakan dalam hati pantas atau tidak pantas, Bli? Gimana? Silakan, Bli. Nyaman. Oke. Ya, terima kasih Mas Wisnu atas waktu dan kesempatannya untuk kita sharing ya terkait Ya, ya, materi pantas atau tidak pantas. Sejujurnya sedikit cerita dulu ke Blackface ke ya. belakang. Boleh? Saya latar belakang IT 16 tahun, mulai dari tahun 91. 2006 saya berhenti di bidang Oke. IT. Lalu nyemplung ke mulai resign itu 2006
dan kemudian saya memulai usaha. Pada saat itu pun saya sedang apa ya? Kalau tadi kalimatnya pantas atau tidak pantas, nah saya melihatnya juga ke situ. Saya merasa pantas atau tidak pantas itu dengan banyak pertimbangan. Saya mulai kecil itu suka dagang sebetulnya. Karena latar belakang orang tua yang bekerja sebagai polisi, punya anak 6, dan kami ya cukup lah. Tapi kalau dibilang lebih juga tidak. Jadi mulai kecil saya jualan es mambo, jualan es begitu ya, ibu yang bikin, kadang rasa sirup, kadang isi kacang hijau gitu ya, tergantung apa yang ada di rumah. Gitu. Pagi-pagi esnya kita masukkan ke dalam toplesnya gitu, tempat esnya, kemudian dititip di warung tetangga. Gitu. Terus kemudian seiring waktu saya bikin mote ya, kayak gelang, kalung gitu di bulan puasa. Saya jalan dari rumah di Kampung Melayu ke Pasar Jatinegara. Kemudian saya susun, saya jual sama teman-teman saya yang suka gitu. Nah, kemudian beranjak kepada mulai resign itu, saya merasa saya bisa kok gitu ya, mampu. Apalagi waktu itu saya merasa pengalaman saya dimulai karir dari nol. Sebagai junior teknisi sampai terakhir saya sebagai senior sistem analis. Kemudian saya juga sudah banyak mengerjakan proyek lokal, nasional, dan internasional. Jadi saya merasa rasanya ilmu yang saya miliki dan pengalaman cukup. Dan yang dibutuhkan adalah keberanian dan tekad untuk saya untuk memulai bisnis, memulai usaha. Tapi ada satu pemicu, Pak, Mas Wisnu ya, kenapa saya merasa pantas. Waktu terakhir saya bekerja itu, mantan pimpinan saya itu meremehkan saya. Dia bilang begini, pakai bahasa Jakarta ya, dia bilang ini, lo bisa apa kalau lo keluar dari kantor gue? Lo bisa apa? Dia bilang. Lo bisa apa? Dia bilang gitu. Terus saya merasa, saya merasa yang memberi rezeki itu bukan orang, bukan dia, tapi Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya jadikan itu anchor, jadi suatu penguat bahwa saya harus buktikan kepada beliau bahwa saya bisa, saya mampu gitu untuk mandiri. Nah, dengan tekad, dengan anchor itulah saya akhirnya memulai. Dan memulainya itu dari mana? Gaji saya terakhir, Mas. Gaji saya, uang saya pada saat itu gaji pun dibayarnya mundur waktu itu, dan saya baru terima sekitar 5 juta waktu itu ya, tahun 2006. Tapi cobaan belum selesai, Mas. Waktu itu tiba-tiba ya apa ya, 2006 itu banjir Jakarta. Jadi udah nggak punya pekerjaan, kontrakan habis, anak mau masuk sekolah, nggak punya uang. Lengkap benar itu. Tapi itu drama banget ya. Drama benar. Itu kalau kehidupan saya kalau dibikin sinetron, film sinetron kayak menarik tuh, Mas. Terus, tapi ketika pada posisi itu, pada posisi ujian saya datang itu, ada yang menguatkan diri saya, Mas. Yaitu istri saya. Dia bilang begini ke saya, Mas, harta kita dicuci sama Allah. Nah, itu yang menguatkan. Dan akhirnya saya menghubungi orang tua istri, saya bilang, Pak, saya titip Caca, nama istri saya, Piska. Dan saya janji 6 bulan saya akan jemput lagi. Jadi orang tua saya aslinya dari Sumatera Selatan tapi tinggal di Lampung, di Bandar Lampung. Dan kemudian papa mertua saya bilang, ya sudah, kirim aja. Dan pada saat saya mengirim istri sama anak saya, itu saya cuma belikan tiket 3 untuk istri sama anak saya 2. Mereka nggak saya antar karena duitnya nggak cukup. Jadi bertiga mereka pulang naik travel, saya di Jakarta.
Dan mulailah saya berpetualang bagaimana caranya untuk bisa survive gitu. Jadi ya saya merasa menjadi pengusaha itu yang dibutuhkan cuma mental sama komitmen. Karena kenapa? Mungkin banyak orang yang lebih punya modal besar ya. Dia punya kekayaan, punya uang, punya peralatan, punya kendaraan. Tapi pada saat itu ya saya masih dibilang ya nol besar, membangunnya dari nol begitu. Tapi yang saya ingat adalah yang kemarin di konten saya tentang bagaimana cinta itu ya, karena saya ingat saya punya istri dan anak-anak, saya sangat mencintai mereka, dan saya sangat mencintai pekerjaan saya. Karena cinta itulah saya jadi bertekad untuk sukses. Sukses itu kan banyak hal ya, bukan hanya sekedar punya uang banyak, punya kekayaan banyak, tetapi bagaimana bisa mewujudkan apa yang kita sampaikan dan kita mimpikan gitu. Itu Mas Wisnu. Jadi menurut saya dalam membuka usaha itu bukan masalah pantas atau tidak pantas, atau membuka channel itu pantas atau tidak pantas, tetapi selain kita punya tekad kuat dan komitmen yang besar, juga kita ada maksud tujuan apa. Nah, kenapa saya membuka channel YouTube tentang jadi pengusaha ini, itu ada latar belakangnya, Mas. Saya selama ini adalah orang di balik layar, artinya saya banyak membuat konten-konten, tulisan, video, berita, dan sebagainya. Tapi saya orang di balik layar. Nah, ketika COVID-19 ini datang, saya akhirnya harus muncul. Kenapa? Ya kondisinya. Kondisi harus saya muncul untuk saya berbagi. Dan ada dua kata yang paling efektif di kondisi pandemi COVID-19 ini, yaitu adaptif dan sinergi. Nah, saya melakukan perubahan yang tadinya saya mungkin 50% offline, sekarang saya online. Dan yang selama ini saya di balik layar, saya muncul. Tujuannya adalah apa? Menunjukkan juga kepada banyak pihak bahwa usaha saya masih eksis, saya masih punya kantor, saya masih ada karyawan, saya masih ada pekerjaan. Di 2020 alhamdulillah masih dapat beberapa pekerjaan walaupun nilainya tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Dan kemudian dengan channel ini saya menyampaikan pengalaman yang pernah saya alami berdarah-darah, menangis-nangis gitu ya. Kalau lagu-lagu dangdut Mas Wisnu, mungkin semua lagu dangdut alhamdulillah pernah dirasakan. Sepiring berdua, aku orang kaya, segala macam. Ambiar banget pokoknya ya. Iya. Dangdut banget lah. Dangdut bener Mas, dangdut. Kebetulan suka dangdut juga sih saya. Oke. Makanya kalau orang yang nggak kenal dangdut kan nggak bisa meresapi kata-katanya, ya nggak, Bli? Betul. Oke. Nah. Oke. Terus lanjutkan, monggo. Ya, jadi saya ingin dengan channel YouTube saya ini jadi pengusaha, saya nggak muluk-muluk Mas. Intinya saya pingin sebetulnya di dalam konsep yang sudah saya susun di dalam sebuah tulisan saya di PowerPoint saya ingin jadi pengusaha ini menjadi sekolah pengusaha. Sekolah yang nanti bentuknya dalam bentuk online maupun offline. Itu satu. Yang kedua, saya ingin buka kelas, saya ingin buka workshop, seminar, pendampingan, training. Tujuannya apa? Saya ingin apa yang saya miliki dari sisi ilmu, pengalaman, tentang bagaimana saya membangun usaha, minimal bisa saya sharing, bisa saya bagikan, bisa saya kasih ke orang lain. Dan mungkin orang lain tidak perlu mengalami seperti saya. Tapi mereka bisa menyimak, dan mungkin kalau Mas Wisnu sudah dengar atau lihat video-video saya, mungkin simple ya menurut saya yang saya sampaikan, karena itu memang saya alamin Mas, saya alamin dan saya sampaikan. Saya memang tulis materinya, saya tulis judul dan segala macam, tapi itu untuk lebih kepada narasinya biar sampai. Karena kalau bicara tentang bisnis ini kan panjang, tetapi saya harus efektif.
Durasi yang efektif orang mendengarkan itu kan singkat sekarang di sosial media ini. Tapi saya mempelajari di beberapa konten-konten teman-teman yang sudah sukses di YouTube, memang idealnya maksimal di 10 menit. Tapi saya mencoba ke sana. Tapi saya tidak juga ingin yang mendengar terlalu lama begitu. Makanya pendek-pendek, tapi saya kadang sama tim saya dibagi dua materinya begitu. Nah, balik lagi kepada pantas atau tidak pantas. Awalnya saya juga merasa gini, apa iya ya? Usia saya juga udah bukan sedikit lagi, sudah di kepala 4 gitu ya. Apa masih pantas begitu ya? Tapi saya berpikir, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan saya, siapa lagi? Nah itu ya, akhirnya. Dan ternyata teman-teman saya, baik yang ada di kantor saya di Depok maupun di Jogja, mereka bilang, bukan orang lain nih yang jadi narasumbernya, tapi harus Pak Nyoman. Saya tanya kenapa? Ya kalau ceritanya itu berdasarkan pengalaman, akan lebih mudah dalam penyampaiannya dibandingkan orang lain yang mungkin belum menjalani dan belum menekuninya secara sungguh-sungguh. Nah akhirnya karena dukungan dari tim saya, dari teman-teman, akhirnya ya saya memberanikan diri membuat channel dan membuat konten-konten ini. Dan yang biasanya saya di balik layar sebagai show director, sekarang saya yang menjadi talentnya, Aktornya. menjadi aktornya. Makanya kalau lihat di video-video awal saya tuh masih agak kaku dan masih banyak gerak kepala badan. Oke. Gitu Mas Wisnu. Oke. Saya kalau boleh tahu nih, waktu awal berarti Beli Nyoman ini seorang programmer gitu kah? Latar pendidikan saya jurusan teknologi informasi, teknologi Oke. industri, tapi jurusannya teknologi informasi, TI saya. Nah, Oke. sebenarnya kalau orang yang di teknologi informasi, TI itu dia harus menguasai 3 hal. Pertama, hardware, software, dan brainware, orang dalam hal ini. Oke. Nah, oleh karena itu, tapi basic ke saya, Mas, awalnya itu sebagai teknisi komputer, tukang perbaiki Hmm. komputer. Tahun 91 saya sudah lulus dari IKIP, jadi saya SMA kelas 2 itu sudah kuliah di LP2TK IKIP. Jadi Ya. waktu itu saya dapat beasiswa dari Australia, AusAid gitu ya. Artinya Mhm. saya bayar tidak sebesar yang harus dibayar, tetapi membayar sangat murah lah begitu. Waktu itu saya dites se-Jakarta itu kalau tidak salah 1.000 atau 2.000 pelajar dan yang lolos hanya 5 apa 6 gitu, seingat saya. Dari sekolah Luar saya biasa 3. berarti ya. Ya, alhamdulillah. Jadi saya lulus SMA 91, saya sudah punya diploma 1 teknisi komputer. Nah, pada saat Hmm. itu belum banyak teknisi komputer. Betul, tahun 90-an ya, 91 ya. Iya, betul. Jadi waktu itu saya banjir pekerjaan, banjir uang waktu itu, dan memang waktu itu ada motivasi. Jadi waktu itu bapak ibu saya sering sakit, masuk rumah sakit, saya bilang saya ingin punya banyak uang untuk membiayai pengobatan bapak sama ibu, begitu. Itu Mas. Jadi Hmm. saya banyak mengalami hal-hal yang membuat saya untuk melakukan all out gitu ya. Waktu itu bapak saya hanya polisi, perwira pertama, kemudian orangnya lempeng, lurus gitu ya. Terus kemudian ibu saya juga ibu rumah tangga dan beberapa kali masuk rumah sakit gitu sampai akhirnya ginjalnya dia batu ginjal, akhirnya ginjalnya diambil Hmm. satu gitu dan dari kecil saya ngurusin orang tua lah begitu. Jadi makanya balik lagi dari Semarang ke Jakarta karena permintaan ibu. Oke. Kamu pulang, bapakmu sakit, tolong ngurusin ibu sama bapak gitu. Ya udah saya pulang, nurut aja. Oke, mendekat ke Gitu. orang tua ya. Ya, begitu. Walaupun waktu itu posisi saya sudah enak. Waktu itu di Jawa Tengah, di Semarang, saya udah regional marketing manager. Jadi saya pegang Jawa Tengah dan kemudian diamanahi menjadi kepala cabang di Jogja. Terus kemudian saya juga masuk ke Bali sama Sumatera lah waktu itu. Sempat juga pegang Lampung, Provinsi Oke, Lampung saya pegang. berarti ini, eee, tempat pekerjaan di awal berarti sudah multinasional ya? Apakah, Alhamdulillah, Mas. BUMN atau Saya swasta.
Saya perusahaan saya Oke, swasta. swasta. Tapi Tapi klien bergerak saya dalam bidang komunikasi. teknologi informasi. Teknologi Oh, informasi. teknologi informasi. Oke, oke. Ya Dan memang waktu itu karena banyak, mulai proses perubahan ya. ya Di betul, tahun-tahun itu kan sudah betul, bergerak ya, mulai bergerak dari yang manual ke teknologi informasi seperti itu mungkin ya? iya, kurang lebih seperti Ok itu. Dan orang-orang seperti saya waktu itu belum terlalu banyak. Jadi kita jadi ya bisa dibilang eh, orang yang berpengalaman dan kemudian banyak menangani proyek-proyek standar internasional. Kalau Mas Wisnu punya KTP kan? Punya KTP ya Mas? Ya, Punya kan? Punya SIM ada nggak ada Mas? ada. Ada. Alhamdulillah tim saya dulu yang bikin itu semua Mas. Wow, ya 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 ya. Kalau sudah sampai sebatas itu berarti kan, pekerjaannya bukan yang biasa-biasa gitu loh kan, karena sudah tadi, beli nyoman bilang, sampai mana-mana, beberapa provinsi di Indonesia dan provinsinya bukan provinsi yang kecil-kecil, Ya, mungkin bisa disimpulkan itu sudah, suatu usaha yang apa, pekerjaan yang luar biasa, mungkin seperti itu di teknologi informasi dan waktu itu memang benar-benar awalnya, proses perubahan ya, itu mulai dari ya, beberapa betul, tahun yang itu ya. betul. Oke, Jadi waktu itu banyak saya nangani proyek yang standarnya internasional, bahkan kita juga pernah berlatih diajari oleh teman-teman dari CIA dan M15, Badan Dinas Rahasia. wow wow, luar biasa. Jadi dulu eh, saya kan waktu itu sebetulnya kuliahnya S1, tapi harus mengalami yang namanya diploma D3 dulu, penulisan ilmiah. Nah, penulisan ilmiah saya itu saya membahasnya tentang bagaimana prone hacker. Jadi orang selama ini sekarang ngomongnya kan hacker. Kalau dulu saya bagaimana pelaku itu menggunakan telepon untuk menghack sebuah sistem, sebuah jaringan dan sebagainya. Itu waktu itu tahun sekitar 99, saya masuk kan 91, sekitar 93-an itu saya udah nulis itu Mas. Mmm, Untuk saya bisa tentang dapat hacker lulus itu ya? D3. Ya, itu. Oke oke. Nah, kemudian yang menariknya sebenarnya kan saya orang teknologi ya, orang teknik. Iya Tapi iya. waktu saya kerja di perusahaan swasta di daerah Cideng, Jakarta Pusat, pimpinan saya itu bilang, mulai sekarang kamu ikut saya 3 bulan, kamu ikut saya aja. Nanti setelah 3 bulan kamu pegang sales. Tuh, saya bilang, Pak, saya nggak pernah jadi sales Pak, saya bilang gitu. Iya iya Enggak, iya. pokoknya kamu ikut aja. Jadi selama 3 tahun itu saya ngikut dia kemana aja dia pergi. Dan selama saya 3 bulan itu saya mendengar, menyimak bagaimana dia menyampaikan presentasi, bagaimana dia bernegosiasi, tawar menawar, dan bagaimana cerita tentang hal-hal. Dan ketika itu saya dilibatkan karena saya menguasai teknik, akhirnya saya diminta menjelaskan tentang teknik ya. Misalnya kalau komputer ini gini bagaimana, apa penyebabnya dan Mhm. sebagainya. Nah, setelah 3 bulan benar saya dilepas. Nggak boleh pegang lagi. Dulunya pegang tang, obeng, solder, apa alat-alat ukur gitu. Terus udah saya disuruh jualan. Terus saya bilang, terus saya nggak bisa jualan. Saya bilang, tadi gini, orang itu nanti lebih banyak nanyanya teknik. Kamu orang teknik. Terus saya bilang, oke, oh gitu ya Pak. Iya, pasti dia nanya teknik. Terus kemudian kalau mereka tawar-menawar, nah kalau kamu bingung tawar-menawar, kamu hubungi saya, nanti saya telepon, nanti biar saya aja yang jelasin, saya yang negosiasi. Oh gitu. Oke, nah mulai semenjak itulah saya kecemplung di jual menjual. Mmm, Gitu. tapi Jadi dari hmm, basic pendidikannya Blinyoman tadi kan ada brandware itu kan berhubungan dengan, berkomunikasi dengan orang kan Bli? ya betul, Ya betul. walaupun waktu kuliah belum terasah dengan baik, mungkin salah Ya, satu apa ya istilahnya, yang, atasannya Beli yang tadi mengajak Beli itu, menganggap bahwa Beli ya. itu mampu, Beli itu punya potensi, mungkin seperti itu ya Beli ya? Kurang lebih begitu. Saya juga akhirnya baru menyadari setelah sekian lama gitu ya. Oh, dia mungkin melihat memang dari kecil saya punya jiwa leadership sih memang.
Itu satu. Saya aktif di organisasi dari mulai SD begitu ya sampai SMA gitu. Ya, mengurangi aktivitas di organisasi saat kuliah lah, karena sudah antara saya kuliah sambil kerja jadinya sudah waktunya habis kan gitu. Tapi tetap di rumah ada organisasi yang saya ikuti. Nah kemudian baru saya sadari juga mungkin karena dari kecil terbiasa membangun tim, kemudian ngelit, terus kemudian juga berkomunikasi dengan orang banyak, akhirnya mungkin itu yang dia lihat. Mungkin saya berterima kasih tuh dengan pimpinan saya waktu di Cideng itu. Tapi di setiap tahapan pekerjaan yang saya jalan itu saya banyak mengambil hikmah, banyak hal buruk juga tetap saya lihat, tapi yang saya selalu ambil, saya pernah dapat satu penjelasan dari atau nasihat dari James Riyadi. James Riyadi itu bicara di depan saya, waktu itu dia bilang begini, di dalam kamus orang Tionghoa, orang Chinese, dia bilang, mereka itu selalu melihat memiliki filsafat yang namanya Wei dan Qi. Wei itu masalah, Qi itu opportunity. Jadi ketika kamu menghadapi satu masalah, kamu lihat di balik masalah itu apa yang bisa kita jadikan jadi peluang bisnis, begitu. Contohnya kayak sekarang, kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19 ya. Kita bisa lihat banyak sekali orang yang tidak bisa melakukan aktivitas. Akhirnya larinya ke meeting Zoom, ya kan? Sama dengan bisnis saya. Bisnis saya tuh di bidang MICE, Meeting Incentive Convention Exhibition, atau orang lebih banyak kenalnya EO, Event Organizer. Yang dulu-dulunya kerjaan yang ngumpulin orang, bikin keramaian, nggak boleh, Mas. Ya, betul. Ya kan? Saya terdampak, benar-benar terdampak, Mas. Biasa saya omset itu minimal 2 miliar setahun gitu ya. 2 sampai 3, bahkan kadang sampai 5 miliar gitu ya. Kemarin itu nggak sama sekali nyampe ratusan, mungkin hanya puluhan juta. Terdampak banget kan? Iya. Sangat. Penurunannya ya kan? Drastis banget ya. Hampir berapa persen itu? Drastis. Ya, udah bisa sampai 80%. 99, sekian. Oh, 90. Ya, lebih, Mas. 90. Oke. Kan nggak boleh ngumpul-ngumpul, Mas. Nggak boleh Ya, ngumpul-ngumpul. Betul. Padahal efektifnya I.O. itu kan mengumpulkan orang ya. Betul. Berpergian, saya nge-range kegiatan meeting, seminar, ya kan, workshop, menyediakan bus, hotel, semuanya terdampak kan. Ya kan? Nah, kemarin akhirnya dalam sisi waktu itu akhirnya kita belajar bagaimana meeting Zoom, bagaimana akhirnya kita bikin event yang namanya webinar. Kebetulan karena pernah juga perusahaan saya menjadi salah satu production house-nya Antv untuk konten lokal. Jadi stasiun TV nasional yang dia mau siaran nasional, Mas, yang mau siaran nasional itu dia harus punya 10% dari total siarannya itu adalah lokal konten. Nah, waktu itu saya pegang kontrak untuk pegang Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat. Nah, kita kan sudah terbiasa bikin kegiatan gitu. Nah, kemudian ketika webinar, kita terbiasa. Jadi, di salah satu usaha saya dulu itu kan kalau I.O. itu kan butuh promosi publikasi. Nah, kemudian pada saat itu, di 2006-an saya mulai mempunyai salah satu subbisnis saya di bidang media. Saya bikin portal, saya bikin TV online begitu ya. Nah, makanya ketika kemarin itu terjadi, saya langsung switch-nya itu lebih mudah, hanya memang peralatannya saja yang saya harus kerjasama dengan orang lain. Makanya tadi yang saya bilang, bahwa ketika di dalam kondisi sekarang ada dua kata yang paling efektif, yaitu adaptif dan sinergi. Nah, akhirnya saya switch semuanya itu menjadi online, dan kemudian saya sinergi dengan banyak orang untuk bisa melakukan pekerjaan seperti yang sebelumnya. Ya, jadi balik lagi masalah pantas tidak pantas, menurut saya kembali lagi kepada diri kita. Untuk apa kita melakukan ini, dan kira-kira manfaat ke depannya bagaimana? Saya merasa saya harus melakukan membuat YouTube ini, jadi pengusaha ini, karena saya ingin sharing ilmu, dan saya berharap ketika nanti saya wafat, saya masih punya ladang amal yang bisa memberat saya nanti di akhirat dengan ilmu-ilmu atau informasi pengalaman yang saya share. Jadi misi saya lebih kepada ke sana, gitu loh. Dan kemudian kalaupun nanti ada dampak misalnya, ya
nanti ada dampaknya misalnya karena sudah bisa dimonetasi dan sebagainya, yaitu hanya sebagai bonus, tetapi minimal kita berkontribusi dulu. Mungkin Mas Wisnu melihat ya, sekarang kita lihat banyaknya produk-produk atau aplikasi sosial media ya. Betul. Saya tidak menyalahkan teknologinya, tetapi the man behind the teknologinya. Kita lihat YouTube juga punya sisi yang positif dan sisi negatif, ya kan? TikTok juga begitu, ya kan? Kemudian Instagram di beberapa medsos seperti itu, hampir semua ya. Ya, tapi saya berpikir kalau kita melihatnya bahwa ada dua mata pisau. Nah, sekarang kita tinggal mau pakai mata pisau yang mana? Yang buat membunuh orang atau untuk memotong tanaman, sayuran sehingga bisa dimasak, bisa dimakan. Nah, akhirnya saya memberanikan diri dari sekian gempuran negatif. Kenapa nggak kita juga mau mencemplungkan diri dengan konten yang positif? Ya kan? Ya, yang berguna untuk orang lain ya. Betul. Di handphone saya semua aplikasi itu ada, Mas. TikTok saya ada, Instagram saya ada, Tumblr saya ada. Semuanya saya pasang. Tetapi saya hanya mempelajari gitu. Kira-kira apa sih manfaatnya? Awal saya install aplikasi TikTok, anak-anak saya tuh komplain. Ngapain sih install TikTok? Mau joget-joget ya? Saya bilang, enggak, bukan joget-jogetnya, tapi saya ingin mencoba mempelajari apa sih dan bagaimana gitu. Ternyata oh begitu, ya sudah. Akhirnya saya juga punya channel di TikTok gitu. Tapi waktu itu saya nyoba sendiri. Waduh, kok muka saya pucat gambarnya, tapi ya akhirnya belajar. Nah, akhirnya terus saya bikin channel ini karena saya ingin kualitas gambarnya, tampilannya yang representatif gitu ya, yang memantaskan diri gitu ya. Kalau dia mau bilang ngajak orang jadi pengusaha, tapi kalau tampilannya kok begitu sih gitu, kok videonya kayak begitu gitu ya. Walaupun hasil yang sekarang ini pun kami belum puas, tapi ya masih belajar lah Mas untuk bagaimana memiliki varian konten yang lebih menarik. Gitu Mas Wisnu. Oke, luar biasa banget ini dari Beli Nyoman. Berarti yang sekarang ini berarti IO ya? Ya, kalau yang sekarang akhirnya setelah kita tim mengevaluasi, kami lebih fokus kepada bagaimana kami main di ranah tetap di MICE, Meeting Incentive Convention Exhibition, tetapi memindahkan yang dari offline menjadi online, itu satu. Dan kita juga punya produk yang tadinya harus pameran di mall, sekarang kita juga sudah bisa melakukan virtual exhibition. 3 dimensi kita melakukan pameran di online. Begitu, itu satu. Dan kemudian kita juga di blog-blog atau web-web gitu ya? Ya, web based Mas. Jadi nanti mereka kita pamerannya online 24 jam. Ada booth-nya, ada mall-nya, ada convention hall-nya, kemudian ada untuk ruang pelatihan-pelatihannya begitu. Kemudian karena sekarang eranya semuanya mengarah ke digital, ya kita juga mengelola namanya social media management. Jadi misalnya gini, Mas Wisnu punya usaha atau baru memulai usaha. Mas Wisnu menghubungi kami, Pak Nyoman, saya pingin deh usaha yang baru ini dibantu promosinya, dibuatkan logonya, dibuatkan materi promosinya, dibuatkan tulisannya, copywritingnya, kemudian dibuatkan hashtagnya nih supaya gitu sampai postingnya. Nah, itu kita lakukan sekarang ini. Jadi saya ada tim digital kreatifnya begitu, namanya social media management. Jadi itu yang sudah kita lakukan. Terus selanjutnya ya kita sekarang lebih banyak ya bagaimana cara bermain di digital, karena itu yang saat ini bisa kita lakukan dengan kondisi pandemi, dengan kemudian ada pembatasan-pembatasan. Jadi sebetulnya kita lebih bisa dibilang memindahkan aktivitas yang tadinya secara offline menjadi online. Mungkin untuk beberapa hal bisa, tapi belum bisa semuanya. Misalnya ya bekerja, meeting, pameran, pementasan begitu ya, kemudian
belanja begitu ya. Nah, seperti itulah yang sedang kita coba. Bagaimana kita menjadi support system untuk orang-orang bisa beraktivitas dengan baiklah kembali lagi seperti sedia kala, tapi dengan Tapi menggunakan kalau teknologi. memulai suatu usaha, halo, Ya. ada saat kita mau memulai suatu usaha ya, beli. Kan kita kan pasti mencoba. Awalnya kita mencoba dulu. Kita promosi sendiri kayak gitu ya. Yang kecil-kecilan, Ya. misalnya kita bikin warung kopi kayak gitu-gitu kan. Kita kan Ya. berusaha share, kita berusaha dari keluarga ke keluarga, dari mulut ke mulut, dari WA ke WA dan lain sebagainya macamnya. Nah, itu tuh apakah kita perlu mendengar namanya pendapat dari online? Itu tuh nggak pantas kalau begini. Itu tuh kadang-kadang kan ada kan ya kayak macam netizen ya. Ada yang Ya. kok gini sih kan? Apakah kita perlu sih mendengarkan hal tersebut gitu, Bli? Gimana, Bli? Ya. Pengalaman saya dalam membangun usaha dan kemudian saya juga melatih dan mendampingi teman-teman UMKM ya. Memang banyak yang melakukan atau membangun usaha itu karena faktor kepepet. Salah satunya Oke. saya misalnya. Atau orang Oke. yang dia diberhentikan di PHK dan sebagainya. Tapi kan Bli Ya kan kan? sudah tahu jalur-jalurnya, Bli. Kalau orang yang Ya. belum tahu jalurnya kan kayak kayak buta jalur, Bli. Gimana, Bli? Nah, itu makanya yang buta itu atau yang baru memulai, kita ajak bergabung di jadi pengusaha ini ya untuk mereka bisa jalannya lebih simpel, lebih mudah gitu. Nah, Oke. balik tadi mendengarkan atau tidak ya. Jadi Ya. kita inginnya para pemula itu belajar dari para yang sudah melakukan, baik praktisi maupun akademis. Nah, Oke. kemudian kita dampingi. Waktu saya masih melakukan event organizer yang offline, saya kan sering mendampingi teman-teman itu pelatihan-pelatihan, menjadi narasumber, menjadi pendampingan. Selalu saya Hmm. tekankan, memang kita itu harus punya keyakinan yang kuat, kemudian jangan pernah berhenti belajar dan mau mendengarkan. Nah, tetapi mau mendengarkannya itu bukan hanya dari salah satu sumber, dia harus bisa mencari literatur ataupun pendampingan dari mentornya. Tujuannya adalah agar apa yang nantinya diambil sebagai sebuah keputusan itu berdasarkan data dan fakta. Contoh misalnya gini, dia jualan makanan misalnya. Pak Nyoman, saya ini seneng deh masak-masak gitu ya. Saya senang bikin kue gitu. Apalagi saya tuh sukanya bikin kuenya bolu misalnya. Oke, kenapa Ibu yakin? Ya dari kecil saya sudah biasa bikin kue. Nah, oke. Kan awalnya suka ya, suka dan bisa. Bisa membuat kue. Bisanya bikin kue apa? Kue bolu. Oke. Tapi seberapa besar sih orang suka kue bolu? Mas Wisnu suka nggak kue bolu? Suka. Suka. Tapi seberapa Suka, sering suka. makan kue bolu? Nggak sering. Karena kadang-kadang kan kita punya, Nah, nggak sering saya kan? pengen yang lain, seperti itu kan. Betul. Nah, pelaku usaha pemula itu kadang-kala dia hanya melihat dari dalam dirinya. Saya bisanya ini. Hmm, Sementara, contoh, saya bisanya bikin kue bolu, tapi pasarnya nggak banyak. betul. Tapi ternyata di luaran banyak yang suka kue donat atau kue roti isi coklat. Kenapa Ya, nggak dia belajar yang tadinya bikin kue bolu atau bisa bikin kue bolu, belajar bikin donat atau roti isi coklat. Nah, oke. cara seperti itulah yang kita ingin ajarkan, kita sampaikan bahwa mendengarkan dari pihak luar itu penting, tetapi untuk hal yang penting-penting saja. Kalau yang namanya kritik, kritiknya pun kita simak. Dia ini kritiknya kritik positif atau negatif. Tujuannya untuk memberikan pencerahan ke kita atau ingin menjatuhkan. Nah, Nah, betul nanti itu, Bli. disampaikanlah kepada mentornya, Pak, ini ada masukan begini, bagaimana begini. Nah, Oke. saya ingat Mas, saya ketika mulai berhenti bekerja, saya ikut
pelatihan wirausaha yang dilaksanakan oleh Institut Kemandirian. Institut Kemandirian ini merupakan binaan dibentuk oleh Dompet Duafa, ya. Saya bayar, saya daftar dan bayar 100.000. Syaratnya saya bayar, daftar dan bayar 100.000. Kalau selama 3 hari pelatihan itu saya hadir tepat waktu dan kemudian melaksanakan tugas, maka uang 100.000 di hari terakhir dikembalikan. Tapi kalau pada satu hari saja ada yang tidak datang atau telat, maka uang 100.000-nya dijadikan infak atau sedekah yang dimasukkan ke dalam kasnya si Institut Kemandirian. Nah, dari sana saya punya mentor. Ya, ada berbagai, ada Pak Supardili, ada Mbak Nikma, ada Bang J, dan lain-lainnya. Dan mereka lah jadi mentor. Kenapa sih saya ikut Institut Kemandirian? Saya ingin meyakinkan diri saya bahwa benar nggak ya saya jadi pengusaha, gitu loh. Nah, banyak sekali para pelaku usaha pemula itu dia nggak punya pendamping, nggak punya mentor. Dia berdasarkan apa yang dia tahu. Nah, sementara kadangkala apa yang kita ketahui masih terbatas. Nah, gitu Mas. Nah, jadi mendengarkan kritikan penting, tetapi dia harus konsultasikan kepada mentornya, pada pendampingnya, agar apa yang nanti diambil dan apa yang akan dieksekusi itu tidak merugikan si pelaku usaha itu sendiri. Gitu. Itu Mas. Oke. Berarti di satu sisi ya, kita perlu mendengarkan apa pendapat orang lain, dan yang perlu kita ambil itu yang positif. Kemudian Beli, kalau tadi Beli mengatakan bahwa pengusaha pemula itu memerlukan mentor, itu kadang-kadang kan nanti terbatasnya itu biasanya kan pasti kan ada istilahnya namanya menjual jasa mentor, itu kan pasti ada harganya Beli. Nah, kan otomatis kan kadang-kadang pemula akan berpikir, apakah saya mampu untuk sekedar memberikan istilahnya ya uang bensin sama mentor, atau uang jasa pada mentor, begitu. Gimana Beli? Nah, ini yang penting juga. Pemerintah kita itu di setiap kabupaten, kota, dan provinsi itu sebetulnya kan punya dinas koperasi UMKM yang menangani para pelaku usaha kecil, ya kan? Usaha UMKM itu usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, sebaiknya teman-teman ini mengunjungi kantor dinas koperasi dan UMKM ini untuk mendaftar menjadi binaannya. Nanti mereka punya kelas 3, kuliner, fashion, dan craft. Nah, nanti mereka itu diarahkan. Kalau dia bisnisnya adalah craft, ya nanti dimasukkan kelas craft. Kalau fashion, dia akan dimasukin kelas fashion. Dan dia kuliner, ya akan ke kelas kuliner. Nah, nanti ketika contoh dia masuk di kelas kuliner, dia akan diajari bagaimana menjadi pengusaha makanan dan minuman ini yang higienis. Apa persyaratannya, tentang perizinannya, kemudian bagaimana bisa mendapatkannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Sampai kalau makanan dan minuman itu kan harus ada sertifikasi halal, bagaimana caranya supaya mendapat itu, dan kemudian bagaimana bisa dapat izin edar dan sebagainya. Nah, di saat nanti mereka mendaftar, mereka akan mendapat pelatihan dan dapat mentor. Jadi yang membayar itu nanti bukannya kita sebagai pelaku pemula, tetapi negara, dalam hal ini pemerintah kabupaten kota yang sudah menganggarkan. Nah, saya seringkali diminta oleh teman-teman Dinas Koperasi UMKM dan kementerian itu menjadi pendamping atau mentor sebagai mentor mereka yang baru memulai atau sudah jalan. Contoh, mereka yang di Brebes itu kan ada bawang, di Tegal ada bawang, terus ada telur bebek. Ya kita ajarin bagaimana agar usaha mereka bisa efektif dan efisien dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Kalau mereka bayar kan mungkin uangnya nggak cukup. Nah, dari program pemerintah itulah mereka bisa. Gitu Mas. Kalau di Semarang saya kayaknya juga, pernah lihat deh kantor itu. Di mana ya? Kan ada Dekranasda, di setiap kabupaten kota ada Mas. Kalau di Semarang kalau nggak salah di sebelah barat Tugu Muda, kalau nggak salah itu kantornya. Iya, Saya pernah lihat sekitar di situ depan ada Mas. pasar apa itu ya, itu kayaknya saya pernah lihat itu juga. Oke. Ini ngobrolnya Satu lagi Mas.
kalau kita nggak batasi pasti akan panjang lebar ya, Bli. Mungkin kita jadi bisa kita simpulkan dari pembahasan kita dari awal dan akhir tadi, kata pantas tidak pantas itu tergantung diri kita, begitu ya, Bli? Jika kita terus pada saat ada halo, Bli? Suaranya hilang Mas tadi. Oke, ya, berarti kesimpulannya sudah sangat jelas dan ada inspirasi yang bagus terakhir ini, jika kita memerlukan mentor, ada layanan pemerintah yang bisa kita mintai tolong ya, Bli ya. Halo, Bli? Ya. Oke. Ya benar, Mas. Mungkin kita cukupkan dulu materi kita, perbincangan yang sangat seru. Mungkin kalau saya masih banyak pertanyaan, cuman mungkin di sesi yang lain di Bli bikin room sendiri, mungkin saya ikut bantu boleh, atau Bli bikin sendiri, lebih keren banget, Bli. Gimana, Bli? Saya malah tertarik dengan yang tadi Mas sampaikan. Saya pikir kita berdua boleh, Mas. Ya, pertama saya masih newbie permanen. Di dunia StreamYard masih Oke. Ya, saya mungkin perlu belajar dulu ya, gitu. Mungkin nggak apa-apa, Mas. Mungkin kita bisa jadwalkan misalnya sepekan sekali 2 kali kita tema-tema. Mungkin bisa diambil dari konten yang sudah saya buat. Jadi nanti juga bisa mungkin gini, sepekan 2 kali, misalnya mau hari apa, Senin, Selasa atau apa. Nah, jadi nanti teman-teman yang lain kan sudah tahu, oh nih setiap Selasa atau hari ini Mas Wisnu sama Pak Nyoman live nih. Nah, kita jadi inilah salah satu bentuk mentoring yang gratis, Mas. Saya punya loh, Mas. Saya punya program. Mereka boleh konsultasi sama saya gratis cuma 1 jam, tapi via online, via WA. Nah, saya bikin grafisnya, jadi mereka bisa WA saya, terus mereka bilang, paling saya hanya minta, kalau dulu tolong follow Instagram saya ya, supaya nanti banyak orang juga yang tahu saya minta gitu. Paling nanti kalau yang mau gratis, saya bilang subscribe ya channel saya. Oke. Sangat luar biasa ini. Iya, Mas. Ya. Jujur Mas, saya itu kalau sejam minimal dibayar konsultasi sama klien itu 500.000 Mas. Wow. Oke. Jadi kalau saya misalnya ketemu sama klien, perjanjian dulu saya bilang, Bapak Ibu mau sama saya 1 jam atau 2 jam? Kenapa Pak Nyoman? Ya 1 jamnya saya 500.000. Bapak kalau mau, Bapak transfer dulu setengahnya ke rekening saya, nanti setelah selesai baru Bapak transfer pelunasannya. Oh gitu, ya udah. Nah nanti pas ketemu sama saya bilang, Pak kita mulai ya sekarang misalnya 21.48 menit, jam 21.48 menit. Kita akan selesaikan di 22.48 menit. Oke ya? Oke. Bapak boleh nambah, saya bilang, kalau ternyata Bapak merasa kurang. Tapi keputusan nambahnya itu atau tidak di Bapak, saya bilang gitu. Oke, kita mulai ya. Oke, siap, mulai. Ya, silakan Pak, Bapak mau tanya apa? Nah, dia nanya, gini terus saya jawab. Gitu, nah momen ini kan salah satunya jadinya. Gitu loh sebetulnya. Kedepannya itu saya ingin seperti ini. Dan harapannya terus terang ke depan, ada pihak ketiga yang mau membantu kita sebetulnya dalam bentuk kelas. Sehingga lebih efektif. Kan kita boleh melakukan kegiatan. Saya sudah pernah diundang sama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di mana mereka menerapkan CHSE ya, bahwa sebetulnya kegiatan offline itu bisa selama mengikuti protokol COVID-19, kemudian juga melakukan pembatasan, misalnya kapasitas ruangannya 100, kita hanya bikin 50, nah seperti itu. Kemudian juga peserta atau narasumber wajib menggunakan masker, hand sanitizer, kemudian pengukuran suhu tubuh, sama bisa menggunakan face shield segala macam seperti itu. Nah, kedepannya saya pinginnya begitu. Jadi semakin banyak. Nah, tetapi mungkin dengan keterbatasan jarak dan waktu kita bisa menggunakan StreamYard ataupun
Saya ingin juga tuh Mas, teman-teman yang live gitu yang menggunakan channel YouTube itu bagus juga tuh Mas ngebahas begini. Daripada mohon maaf yang ya sekedar Baca komen. cuman menyampaikan ya seperti itu. Mungkin dengan cara ini bisa dapat positifnya, banyak dapat ilmu Oke. dan daripada bayar kepada saya sejam 500.000 kan, gitu ya. Oke, 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 oke. Lumayan kan Mas? Oke. Ya, berarti Ya. ini bukan hanya yang pertama ya, berarti ya Beli ya. Mungkin mungkin akan ada yang kedua, ketiga dan Ya, seterusnya dan akan berkembang ke beberapa materi-materi lain yang sudah Beli sampaikan. Mungkin seperti itu ya Beli ya. ya boleh Mas, boleh. Oke. Nanti kita Oke, oke. coba Terima kasih setting saat. materinya apa, Oke, siap. gitu. Siap, siap Sesuai dengan Beli. kondisi ya, sesuai dengan kondisi ataupun Ya. dengan konten yang saya ada di posting di YouTube gitu. Jadi biar nanti mereka dari Oke. awal dari sana, terus nanti dia bisa jawab di sesi StreamYard ini. Oke. Tapi yang satu lagi ya Beli ya. Ini kalau yang dalam bulan-bulan ini, apakah ada kelas online gitu Beli? Misalnya Google Meet Ya, atau Zoom Meeting saya mungkin? saya ingin ada Zoom meeting lah minimal yang lebih efektif gitu ya. Saya siap aja, tapi kemarin itu kebetulan gini Mas, kami sedang mencoba melakukan negosiasi dengan pihak ketiga agar bisa offline. Memang pembelajaran itu efektifnya offline memang. Saya akui lah. Hmm, Mungkin Mas Wisnu juga ya, ya, ya. ngalaminya Betul, efektifnya. betul, Karena interaksinya bisa dapat. Kayak begini aja kan Mas, hmm, kita suara begini akhirnya kan hanya suara. betul. Mas Wisnu nggak bisa lihat wajah saya nggak bisa lihat wajahnya Mas Wisnu gitu kan. Ya, ya, Gestur kurang, tubuh, kurang, ya kan ya, kurang mengena ya. feel-nya nggak dapat ya. Iya, Feel-nya nggak betul, dapat kan, betul. Nggak gitu dapet ya. feel, betul. Nah, Oke, 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 oke. Ya, feel-nya nggak dapat. semoga Tapi usahanya anggap semakin aja kita lancar. lagi siaran radio di Ya, ini kita kayak bener-bener siaran siaran radio di radio, Beli. Siaran radio di YouTube ini. iya Karena sih. saya dari awal kemarin Iya bener gitu. buka buka channel ini nggak buka cam juga Beli. Cuman gambar DP gini aja saya cuman ngomong malam-malam ngomong aja wewe selesai. Saya Oh matiin. gitu. Terus heeh, memang Oh ya, kita terbatas dengan datang mendatangi, view for view ya, sub for ya sub itu kayak betul. Iya, sudah habitnya kita pemula di YouTube mungkin seperti itu jadinya kita juga tidak memungkiri ya Beli. Makanya saya bilang, "Aduh, iya betul. saya harus gimana dong?" Saya bilang. Walaupun kita tetap membutuhkan hal itu, mungkin dengan cara yang lebih Betul, betul. lebih pantas gitu ya. Kayak kayak ini kita pantas atau Iya, tidak pantas, jadi kayak gitu aja yang saya anggap gitu iya, aja, Beli. betul. Oke, mungkin kita Tapi cukupkan dulu, sebelumnya Beli, ya, Mas, Beli, ya. saya Nanti kita ada satu kontak-kontak yang mau tanya lagi. dulu Monggo, nih. monggo. Oke. Sebentar. Saya tadi udah cerita panjang lebar tentang saya. Mas Wisnu aktivitasnya apa nih? Saya tadi lupa nanya ini sebelumnya. Oke. Saya aktivitas sehari-hari guru, Beli. Oh ya, Saya di mana? saya guru di Semarang, saya guru di SMA 14 Oh, Semarang dan oh siapa? saya ya main YouTube karena pandemi, karena awalnya saya butuh media pembelajaran, Beli. Ya, Bener-bener betul. semua terdampak kan, Beli. Ya, Anak murid saya kepepet nggak kan bisa ininya. anak anak murid saya nggak bisa belajar, anak murid saya bingung Ya, mau nanya betul. bagaimana. Akhirnya kan saya otomatis membuat apa istilahnya, membuat media Materi, yang media membuat pembelajaran. materi-materi yang singkat, padat, tapi siswa itu, "Oh seperti itu." Nah, kan kalau cuman sekedar Betul. share, Hmm, share di grup WA kan berapa kali share kita, kalau ada kelas 9 kelas apa kita kan 9 kali share, kan seperti itu, Beli. Itu maksud saya, betul. makanya saya buat channel, channel yang satu yang kemarin itu karena awalnya itu. Nah, terus saya berkembang, Beli. Saya mau ngapain kok gini-gini terus ya, apa yang harus saya berikan yang bener-bener dalam gitu loh, Bli. Ya, Bukan sekedar betul. ngobrol, baca komen segala macam. Ya bolehlah karena waktu waktu di akhir-akhir eee, kita butuh-butuh bener-bener butuh jam tayang kan dengan Ya, cara seperti itu mungkin Bli ya, mungkin oke. betul. Tapi Saya dengan cara sepakat itu. lain Hmm, heeh, dengan cara lain akan lebih keren gitu loh maksud saya Bli. Apalagi Bli, yes. kita kita ngomong Bli Nyoman ini
Channel pertama? Ya. Oke. Beli Nyoman Sebetulnya channel pertama. Channel pertama yang menampilkan wajah saya dan suara saya secara utuh. Selama ini kan saya Oke. hanya show directornya. Oke, oke, oke. Dan Jadi benar-benar channel yang pertama ini benar-benar diawali dari nol, ya kan, Bli? ya, Walaupun dengan dukungan betul, teman-teman banyak, ya kan? Kita tetap saling butuh betul. dukungan, kita tetap mendukung teman-teman, Yes. tapi kita eh, saya juga eh, punya tuh, walaupun saya tidak punya modal, tapi kan Ya, betul. alangkah baiknya gitu ya, Beli ya. Alangkah baiknya kalau ada Ya, betul. tinggalannya gitu, kayak ada jejaknya, rekam jejak yang baik gitu, seperti Iya, itu, Beli. Terima kasih, Beli. Ada yang betul. ditambahkan sebelum kita closing? Sama-sama, Mas. Ya, sekali lagi saya mengapresiasi inisiatif Mas Wisnu untuk kita bisa ngobrol di StreamYard ini. Bagi saya ini pengalaman pertama dan menarik. Saya merasa diapresiasi dan saya mengharapkan ini bisa kita lakukan seterusnya. Apalagi Ya. ternyata Mas Wisnu seorang guru yang saya rasa mungkin anak didiknya juga bisa ditanamkan belajar tentang bagaimana membangun dirinya menjadi seorang wira swasta, wira usaha. Karena sebenarnya paling efektif juga memang para pelaku wira swasta ini, wira usaha ini adalah anak-anak pelajar. Karena kenapa? Mereka tidak gagap teknologi satu. Yang kedua, mereka Ya. punya masih banyak energi dan kemudian dengan kondisi yang sekolah masih online ini, mereka bisa mengoptimalkan dan mungkin mereka bisa peserta dari kelas-kelas yang nantinya kita kerjakan bersama. Kembali lagi dua Oke. kata, adaptif dan sinergi. Dan saya ingin bersinergi dengan Mas Wisnu dan teman-teman dimanapun berada. Selama saya bisa, saya ingin berbagi dan ingin menjadi bagian dari perubahan dan perbaikan negeri ini dari sisi bidang wirausaha atau kita fokus bagaimana kemandirian ekonomi. Kalau kita lihat Indonesia, rakyat Indonesia banyak saat ini yang kurang memiliki kemandirian ekonomi. Saya ingin kita menjadi bagian daripada usaha untuk mencerdaskan anak bangsa untuk punya kemandirian ekonomi. Niat saya membuat channel jadi pengusaha ini adalah dalam rangka membagi dan membangun bagaimana kita semua bisa punya kemandirian ekonomi dan mempunyai prinsip-prinsip hidup yang baik sehingga kita tetap dalam jalan yang positif dan terus berkarya di segala masa dan waktu. Itu Mas Wisnu. Terima kasih sekali lagi atas Oke. undangannya dan terima kasih. Semoga kita bisa bersinergi di kemudian hari. Amin. Oke, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bli Nyoman. Kata-katanya bagus, motivasinya bagus, inspirasinya keren. Apa yang ditunggu sama teman-teman lain untuk membuat ide ini semakin bersatu ya Bli ya. Oke, oke, Ya, itu kita betul. jadikan akhir dari perbincangan kali ini, Bli. Terima kasih untuk Ya, semuanya yang bisa menyimak dan terima kasih walaupun kita nanti semoga harapan kita akan kita share lagi biar ada penontonnya, Bli. Walaupun dalam live ini betul. kita tidak ada penonton, semoga after live-nya akan semakin bersinar bagus ini, Bli, kayaknya. Semoga channelnya Amin, Bli amin. Nyoman jadi pengusaha akan semakin bagus, usahanya Bli semakin bersinar walaupun dalam keadaan pandemi. Oke, terima kasih Bli. Kita tutup, kita closing acara. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Bli. Bisa live. Sama-sama Mas.